Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, nama saya Aida Syafaqatun Nadia. Saya bersekolah di M. Raden Fatah. Pagi ini izinkan saya sedikit mengulas riwayat hidup seorang tokoh sufi yang sangat besar namanya di telinga umat muslim di seluruh penjuru dunia. Yang bernama lengkap Syekh Qadir Al-Jailani sebagaimana tercatat dalam kitab Tafsir Al-Jailani 2009 juz 1 adalah Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bin Abi Sholih As-Sayyid Musa bin Junki Dausid bin As-Sayyid Abdullah bin Jili Ibnu As-Sayyid Yahya Az-Zahid bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Dawud bin As-Sayyid Musa bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Musa Al-Junni. Beliau dilahirkan pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani. Wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azzaz di Baghdad pada 561 Hijriah. Selain disebut Syekh Wali, dalam sebutan lain dalam tarekat Al-Jailani juga disebut sebagai Sayyid. Hal ini lantaran dari pihak ibunya adalah keturunan dari Sayyidina Husain dan dari pihak ayahnya adalah keturunan dari Sayyidina Hasan. Sedangkan kakek dari ibunya bernama Abdullah Sawi juga merupakan seorang sufi pada masa itu. Dengan begitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat dibilang lahir di tengah-tengah keluarga yang hidup sangat sederhana dan soleh-solehah. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Dalam perjalanannya, ada satu kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Jafi'i dari Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Al-Jailani pergi meminta restu kepada ibundanya untuk pergi ke kota Baghdad bertujuan untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Ketika sang ibunda merestui, diberikanlah kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Abdul Qadir untuk selalu berkata benar dalam setiap keadaan. Beliau pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Anehnya, tak ada satupun yang menghampiri Al-Jailani hingga akhirnya satu perampok datang menghampirinya. Saat ditanya apa yang Al-Jailani bawa, Al-Jailani berkata jujur bahwa dia membawa 40 dinar dan diletakkan di bawah ketiaknya. Tapi perampok itu berpikir Al-Jailani hanya berbohong dan meledeknya, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Al-Jailani. Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir pun hanya menjawab pertanyaan itu dengan hal yang sama. Lagi-lagi perkataan jujurnya tak mendapat respon serius dari perampok itu. Perampok itu pun hanya pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir. Ketika berhadapan, pemimpin gerombolan itu bertanya seperti apa yang ditanyakan perampok lain. Setelah digeledah, ternyata benar, terdapat 40 dinar di bawah sakunya. Sikap Abdul Qadir ini membuat para perampok itu geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok tak akan tahu, apalagi penampilan Abdul Qadir yang saat itu amat sangat sederhana, layaknya orang miskin. Kemudian, perampok itu bertanya, apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya? Jailani mengaku, ibuku memerintahkan untuk berkata benar, aku tak berani durhak kepadanya, jawab Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu menangis, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang sangat mendalam. Kemudian dia berkata, engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku. Mereka pun semua mengaku bertobat dan berjalan di jalan yang benar. Demikian kisah yang sangat menginspirasi tersebut, semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, yaitu berkata jujur. Setelah berada di Baghdad, Al-Jailani tidak diterima belajar di madrasah Nishamiyah yang waktu itu dipimpin oleh Ahmad Al-Ghazali. Di Baghdad, dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Mu'aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farah, dan lain-lain. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat antar ulama.
Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad al-Mukharimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukmin di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang-orang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula yang bersimpati kepada beliau hingga akhirnya memutuskan untuk ikut belajar di sekolah yang beliau himpun. Hingga sekolah itu tak mampu menampung lagi banyaknya murid yang ingin belajar kepada Abdul Qadir. Menurut Walter Brown dalam bukunya Daifutu al-Qaid, Des Abdul Qadir ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis Museum Zaman Mahmud Ali Aini menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan keramahannya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbukti, berkati luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Teman-teman, itulah sedikit riwayat hidup dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman ambil hikmahnya ya. Sebelum itu sedikit saya akan lantunkan lirik mengenai Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Habibin Nabi. Sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.